Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Mari kita lihat dulu ini. Tulhikum dari kata lahu. Lahu itu adalah kelengahan. Dalam arti meninggalkan yang penting dengan melakukan yang tidak penting, atau meninggalkan yang lebih penting dengan melakukan yang penting. Jadi bertentangan dengan prioritas. Nah, jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang tidak penting dengan meninggalkan yang penting disebabkan karena harta kamu dan anak-anak kamu. Jangan juga melakukan sesuatu yang penting padahal ada yang lebih penting, itu disebabkan karena harta dan anak-anak kamu. Kita lihat amwalakum, harta-harta kamu. Sebenarnya dalam pandangan Islam, harta itu milik Allah. Kita hanya dititipi harta itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkannya kepada kita sambil diberinya kita kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkannya. Kemampuan memanfaatkannya ini menjadikan kita seakan-akan yang memiliki harta itu, karena kita punya kuasa untuk itu dan kita akan dituntut tanggung jawab menyangkut pengelolaan harta, menyangkut cara mendapatkan harta. Auladakum, jamak walad. Walad itu adalah anak, baik lelaki maupun perempuan. Sehari-hari biasa kita katakan, oh ini walad ambin. Itu sebenarnya dalam bahasa sehari-hari keliru. Karena walad itu dalam bahasa Arab artinya anak. Lam yalid walam yulad, Allah lam yalid walam yulad, tidak anak laki-laki, tidak anak perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi walad itu anak. Nah, kita kembali. Mengapa Allah mewanti-wanti kita menyangkut harta dan anak-anak agar jangan sampai keduanya melengahkan kita? Karena ada potensi pada harta yang menjadikan kita dapat menyimpan dari tuntunan agama. Apa potensi itu? Semua kita suka harta. Lau kana libni Adam wadiyan bin zahab labtagha salisan. Kalau anak putra-putri Adam ini sudah punya 2 lembah yang berisi emas, dia masih mau yang ketiga. Itu sifat manusia. Maka Allah mewanti-wanti, jangan sampai keinginan memperoleh harta menjadikan kamu lengah. Ada ayat, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh berlomba memperbanyak itu, termasuk memperbanyak harta, itu menjadikan kamu lengah sampai kamu sampai di kubur, atau sampai kamu berbangga-bangga menyangkut kubur pun. Kamu berkata, oh ini dikubur di sana, ini dikubur di sini, ini kuburannya megah. Itu jangan sampai hal itu terjadi. Ini bukan berarti bahwa harta harus dibenci, bahwa kita jangan mencari harta. Silahkan cari harta sebanyak mungkin. Allah menamai harta khair, baik. Intaraka khairan, kalau dia meninggalkan khairan, artinya meninggalkan harta. Harta yang banyak, silahkan. Tetapi pesannya, jangan simpan harta itu di hati, tapi simpan di tangan. Allah menjadikan harta qiyaman linnas. Harta itu adalah sesuatu yang menjadi sendi kehidupan. Semakin kaya satu masyarakat, satu negara, semakin tinggi pendapatan per kapitanya, semakin sejahtera dia. Kalau rendah, tidak sejahtera,
bahkan terancam bisa dijajah dalam berbagai bentuk penjajahan. Jadi harta itu baik. Hanya saja Allah mengingatkan kita jangan sampai itu melengahkan kita. Karena ada faktor-faktor pada harta dan anak-anak itu yang bisa, kalau kita tidak hati-hati, bisa melengahkan kita. Itu sebabnya ada suatu hadis, Nabi bersabda, mal faqru akhsha alaikum. Saya tidak takut kamu terjerumus di dalam kemiskinan. Saya lebih takut kamu terjerumus dalam kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan bisa menjadikan kamu angkuh. Karena kekayaan bisa kamu gunakan untuk menyimpang. Karena dorongan kekayaan bisa menjadikan kamu durhaka. Tapi kalau miskin, kamu tidak punya alatnya. Orang yang kaya, kata Ibnu Khaldun, itu bisa berleha-leha sehingga menjadi malas. Betul. Peringatan ini jangan melengahkan. Bukan larangan mencari harta, bukan larangan menjadi tidak butuh, bukan larangan menjadi kaya. Dan demikian juga pada saat berbicara tentang anak ya, Bi. Dua hal yang secara spesifik disebut di ayat ini agar kita tidak lengah. Dan dua-duanya sebetulnya miliknya Allah, dititipkan ke kita dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya. Betul. Kita masih akan membahas mengenai hal-hal yang seringkali melengahkan. Mudah-mudahan jadi peringatan untuk kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Biasanya, kalau kita sangat-sangat membutuhkan, kita minta dari orang, kita berkata, nggak usah banyak, sedikit aja. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah bahwa kita masih dapat terus berdiskusi mengkaji ayat-ayat Al-Quran di Tafsir Al-Misbah. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai peringatan Allah, Bi. Jangan lengah, dan contoh yang disebut adalah harta kamu dan anak-anak kamu. Bagus. Apa elaborasinya, Bi? Tadi kita sudah bicara tentang harta, bagaimana dia punya potensi kalau kita tidak hati-hati melengahkan kita, menjerumuskan kita. Sekarang anak-anak, bagaimana itu? Cinta kita kepada anak seringkali menjadikan kita lupa. Betul. Lupa, yang pertama, lupa mendidiknya. Memanjakannya, melebihi yang wajar untuk dimanjakan. Betul. Ada ungkapan Sayyidina Ali bagus sekali. Kata Sayyidina Ali, Inna Allaha yusika bi wala yusini bika walakin yuhadziruni minka. Allah mewasiatkan kamu, berpesan kepada kamu untuk berbaik-baik kepada aku ayah. Allah berpesan kepadamu, berbaik-baik kepadaku, kepada ayahmu. Tetapi dia tidak berpesan kepadaku agar aku berbaik-baik kepadamu. Yang dipesankannya, aku agar berhati-hati menyangkut kamu. Kenapa Allah tidak berpesan pada orang tua, cintai anakmu, baik-baik kepada anakmu? Otomatis Anda akan senang. Kalau di keluarga kita, Bi, Ella seringkali bilang cinta itu yang perlu, kalau ke anak itu bukan yang lebih banyak. Karena memang sudah ada modalnya dari Allah, sudah ada fitrahnya, tapi cinta yang lebih baik. Mungkin ini yang digambarkan dengan proses pendidikan ini ya, Bi, Iya. yang harus dipertanggungjawabkan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu betul. Jadi cinta ada tempatnya. Betul. Cinta ada kadarnya. Nah, mengapa Allah mewanti-wanti ayah agar mendidik anaknya? Karena dia biasa lengah. Mengapa anak diwanti-wanti agar mencintai ayahnya? Karena dia biasa lengah. Kelengahan inilah yang menjadikan Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Mengingat Allah. Yang dimaksud dengan zikrillah bukan cuma berzikir la ilaha illallah, tapi mengingat Allah. Allah menjadikan segala sesuatu
yang ada di alam raya ini sebagai jangkar untuk ingat Allah. Lihat apa saja, dengar apa saja, pandang apa saja, semuanya dapat Anda gunakan sebagai jangkar emosi untuk mengingat Allah. Bukan hanya dalam pengertian mengucapkan kalimat-kalimat, tetapi mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan pesan-pesannya. Itu yang dimaksud la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Tentu termasuk juga di dalam zikrillah ini jangan lupa syukur kepada Allah. Syukur diberi anak, syukur diberi harta, syukur anak sempurna, syukur ada anak dan sebagainya. Syukuri itu. Syukurnya itu diartikan sebagai menggunakannya, memanfaatkannya, memeliharanya agar mencapai tujuan kehadirannya. Betul. Untuk apa harta hadir? Gunakan itu sesuai tujuan kehadirannya. Untuk membantu, untuk kepentingan pribadi, tapi tidak berlebih-lebihan, untuk kepentingan orang lain dan sebagainya. Anak juga begitu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu sehingga dia lengah, sehingga dia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban menyangkut harta dan anak-anak, mereka itu adalah orang-orang yang merugi, yang rugi. Baru dilanjutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Nafkahkanlah sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Yang pertama kita ingin garis bawahi sebahagian. Syekh Muhammad Abduh ketika menafsirkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, beliau berkata, kita dituntut untuk bekerja bersungguh-sungguh, menafkahkan sebagian untuk kepentingan kita, untuk kepentingan keluarga, untuk sedekah dan sebagainya, tetapi sebahagian lainnya harus ditabung. Allah tidak berkata, nafkahkan semuanya, keluarkan semuanya. Tidak, sebagian harus kamu tabung. Karena yang diperintahkan hanya sebagian. Itu satu arti sebagian. Arti yang kedua dari sebagian dari sementara ulama katakan begini. Apapun yang Anda nafkahkan dari harta benda Anda, apapun yang Anda nafkahkan, itu masih ada rezeki Allah yang Anda tidak sadari. Kalau Anda menafkahkan, Anda punya uang katakanlah 1 juta, Anda habiskan untuk nafkah. Anda punya tenaga, katakanlah untuk mengangkat sesuatu. Kalau habis tenaga Anda, habis uang Anda, masih ada rezeki Allah di tangan Anda. Apa itu? Udara yang Anda hirup. Betul. Kehidupan Anda. Itu rezeki dari Allah. Karena itu jangan pernah beranggap bahwa rezeki itu hanya harta. Ketenangan itu adalah rezeki yang jauh lebih banyak, lebih berharga daripada harta. Kehidupan ini rezeki yang luar biasa, kesehatan rezeki yang luar biasa, dan masih banyak yang lain. Karena itu dia katakan, nafkahkanlah sebahagian dari apa. Karena memang hanya sebagian. Kita selama hidup mendapatkan rezeki Allah yang luar biasa. Rezeki yang dijamin Allah selama kita mau berusaha untuk memperolehnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nafkahkan sebelum datang ajal. Kalau ajal datang, di sini kita ingin garis bawahi. Menyesal. Penyesalannya apa? Bukan dia katakan karena tidak sholat. Bukan dia katakan karena tidak puasa. Yang digaris bawahinya adalah fa'as-saddaqa, supaya bisa bersedekah, supaya bisa menyumbang dengan pikiran, menyumbang dengan tenaga, menyumbang dengan uang. Itu semua sedekah. Menyumbang dengan menciptakan hubungan harmonis. Itu yang sangat diingat, dan itu sebabnya yang diminta di sini, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan saya walau hanya sebentar. Ajalin qarib itu artinya waktu yang sebentar, yang dekat. Biasanya kalau kita sangat-sangat membutuhkan, kita minta dari orang, kita berkata,
nggak usah banyak, sedikit aja. Ya Allah, tangguhkan ajalku ini, walau sebentar saja. Saya ingin bersedekah. Ya toh, jadi sebentar. Semua menyesal. Semua menyesal. Semua menyesal kalau kita tidak melakukan infak sebagaimana yang digambarkan oleh ayat-ayat surat Al-Munafikun ini. Ya. Dan ini sekaligus membalas ungkapan orang munafik yang di ayat sebelumnya melarang untuk melakukan infak ya Abi. Bagus, betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini, bagaimana gambaran tentang ciri orang munafik di ayat-ayat sebelumnya dan perintah Allah di ayat-ayat ini sesungguhnya saling berkaitan, dan saya yakin juga masih banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Orang-orang munafik sangat mengandalkan harta, menganggap bahwa harta adalah segalanya. Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah, teman-teman, masih membahas Quran Surah Al-Munafikun. Kita di ujung surah sekarang membahas ayat 9 sampai dengan 11. Dan sudah banyak peringatan tadi untuk tidak lengah, terutama kepada harta dan anak. Sudah ada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berinfak, membelanjakan sebahagian dari rezeki kita. Ella ingin elaborasi lebih jauh, Bi, kaitan antara sifat-sifat orang munafik dan anjuran untuk berinfak sebagaimana yang digambarkan di ayat ini. Silakan, Abi. Ya. Jadi bagus, orang munafik itu sangat mengandalkan harta. Kalaupun dia menyumbang, itu sumbangannya tidak berarti dibanding dengan harta yang dimilikinya. Berbeda dengan orang beriman. Dia akan menyumbang sesuai dengan kemampuannya, dan dia akan menyumbang bukan karena mencari popularitas, tapi demi karena Allah, demi membantu orang lain, bahkan boleh jadi dia mengorbankan apa yang dimilikinya untuk membantu orang lain. Itu kita pernah bahas sifat orang-orang Ansar, yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mengorbankan diri mereka, memberikan sesuatu yang dia sendiri membutuhkannya. Betul. Untuk diberikan. Itu sifat orang mukmin. Beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang munafik sangat mengandalkan harta, menganggap bahwa harta adalah segalanya. Orang-orang beriman tidak menganggap harta segalanya. Okay. Itu tadi yang kita katakan, dia rela untuk menyumbangkan apa yang dimilikinya demi kepentingan orang lain. Dan dia melakukannya sebelum datangnya ajal, Sebelum ya, datangnya yang ajal. digambarkan di ayat 11 ini adalah betapa memang orang-orang kemudian berharap mendapat penangguhan waktu, Bi. Apalagi, Bi, penjelasannya soal datangnya ajal ini dan kaitannya dengan infak. Silakan, Iya. Abi. Ini tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa mereka bermohon, ya Allah, tangguhkan aku walau sebentar aja, 1 menit aja. Ada orientalis menggambarkan bagaimana kira-kira manusia ini kalau diberi waktu sekejap sebelum datangnya kiamat. Oke, kiamat 5 menit lagi datang. Silakan mau lakukan apa? Seorang ini, bijak ini berkata, saya duga mereka akan datang kepada sesamanya untuk bermaaf-maafan dan menjalin hubungan harmonis. Sudah tidak ada lagi. Nah, kita di sini yang digambarkan memang menjalin hubungan harmonis dengan yang lain itu, tetapi dalam bentuk menyumbangkan sesuatu untuk kepentingan mereka. Okay. Itu tetapi la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak menunda. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak menunda dan tidak juga menambah. Nah, di sini kita ingin berhenti sejenak soal ajal.
itu ada bahasan ulama-ulama tentang ajal. Ada yang berkata, ajal memang tidak dapat ditunda, tidak dapat diajukan. Yang mau bunuh diri pun sudah menembak dirinya tidak mati. Betul. Yang berobat di mana-mana pun kalau sudah datang ajalnya pasti datang. Nah, karena itu kata banyak ulama, ajal tidak bisa ditambah, tidak bisa diubah. Tapi ada ulama yang berkata begini, ajal itu ada dua macam. Ada ajal yang sudah ditetapkan dan hanya Allah yang tahu, dan ada lagi ajal yang Allah tetapkan tetapi dengan bersyarat sehingga dapat berubah. Itu mereka fahami dari firman Allah di surat Al-An'am. Qada ajalan wa ajalun musamma indahu. Allah telah menetapkan ajal dan ada ajal yang tertentu hanya di sisinya. Jadi ada dua macam ajal. Salah satu katanya adalah kalau Anda bersilaturahim, bersedekah. Betul. Itu ajal yang ditetapkan ini itu bisa ditambah oleh Allah tapi tidak berubah yang telah ditetapkannya sejak semula. Oke, mudah-mudahan kita yang masih punya kesempatan sekarang untuk bersilaturahmi, untuk bersedekah jangan ditunda lagi, tetapi melakukannya mulai sekarang. Ella ingin kasih kesempatan dulu kepada teman-teman Bi untuk bertanya. Pasti banyak yang ingin didiskusikan. Tadi kita sudah melakukan pembahasan ayat 9 sampai dengan hampir di ujung ayat 11. Silahkan teman-teman. Saya akan beri kesempatan dua orang, tetapi kita mulai dari salah satu dulu giliran. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Najla Shihab sudah memberikan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sulistiana, saya dari Kota Palembang, lebih tepatnya Kabupaten Ogan Ilir. Tadi kan Abi sudah sempat menyinggung tentang masalah zikir. Nah, yang ingin Sulis tanyakan yaitu apa fadilah dari berzikir itu dan adakah zikir yang paling utama dan yang paling besar pahalanya? Mohon Abi, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sulis dari Ogan Ilir. Pertanyaannya tentang zikir. Tadi Abi sudah terangkan zikir bentuknya bukan hanya ucapan ya Bi, tetapi ini pertanyaannya apakah ada Bi ucapan-ucapan baik, cara berzikir dan sebagainya yang sebetulnya memang punya keutamaan lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti banyak yang ingin tahu jawabannya. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Orang yang lupa mati itu menganggap dia akan hidup terus. Dipersembahkan oleh Terima kasih sudah setia di Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraish Shihab. Tadi ada pertanyaan Bi mengenai zikir, mengingat-ingat Allah. Walaupun bentuknya tidak selalu ucapan, sekali lagi tadi Abi sampaikan. Tapi apakah ada yang utama Bi yang dicontohkan oleh Nabi mungkin atau yang memang ada tuntunannya dalam Al-Quran yang bisa kita praktekkan? Silahkan Abi. Zikir jadinya punya dua makna dari segi kebahasaan, tapi dia saling berkait. Zikir artinya menyebut, zikir juga artinya mengingat. Yang Anda sebut diingat, yang Anda ingat bisa jadi disebut. Zikir begitu. Nah, zikir ada ucapan dengan lidah, ada terlintas dalam pikiran sehingga Anda ingat, ada yang meresap di dalam dada. Yang paling mudah itu ucapan. Sekian banyak yang kita ucapkan yang kita tidak fahami maknanya. Betul. Sekian banyak yang kita fahami maknanya dan kita ucapkan tidak meresap di dalam hati. Zikir yang sempurna adalah yang menggabung ketiga hal tersebut. Nah, dalam konteks ucapan, kalau kita berkata apa yang paling baik dan paling mulia, afdalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi
Kita ingin tahu bahwa la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar keimanan seseorang itu ada kulit. Diibaratkan oleh Imam Ghazali dengan, katakanlah kita ambil contoh salak. Buah salak ini ada kulitnya. Setelah kulit ada selaputnya. Setelah selaputnya ada dagingnya. Setelah dagingnya ada bijinya. Kalau Anda hanya mengucapkan, itu baru kulit. Kalau Anda baru faham maknanya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, itu baru selaputnya. Tapi kalau Anda memahami apa sih yang dimaksud dengan yang dinafikan ini, ilah yang dinafikan ini apa? Mengapa harus dinafikan lebih dulu baru dikatakan Allah? Nah, itu isinya. Tapi ada bijinya yang bisa berbuah amal perbuatan. Itu zikir. Jadi tetap saja yang paling mulia itulah ilaha illallah. Karena ini adalah dasar dari ajaran agama. Tanpa la ilaha illallah tidak ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah. Ya. Dan yang penting bukan hanya menyebutnya ya Bi, tapi betul-betul memahami esensinya, betul-betul mengingat-ingat dan meresapi kehadiran Allah yang Maha Esa. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, Abi. Ella ingin kasih kesempatan lanjutan untuk teman-teman yang sudah bergabung di aplikasi video conference. Silakan teman-teman. Ya, saya Ahmad Enu Najib dari Pati. Terima kasih Mbak Ella atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Abi, mengapa ada ungkapan mengatakan kematian adalah sebaik-baiknya nasihat? Mohon penjelasannya, Abi. Oke. Terima kasih Mas Ainun Najib dari Pati. Kita sering sekali dengar ungkapan itu, Abi. Kematian adalah sebaik-baiknya nasihat. Apa sesungguhnya pesannya dari ungkapan ini? Apa ada di hadis atau di Quran? Atau memang hanya ungkapan yang populer saja, Bi? Mohon penjelasannya. Kafa bil mauti wa'izan. Itu dinisbahkan kepada Rasul. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang paling baik. Orang yang lupa mati itu menganggap dia akan hidup terus. Orang yang lupa mati itu menganggap bahwa tidak ada pembalasan. Orang yang lupa mati akan menggunakan waktunya sesuai dengan keinginan nafsunya. Tapi kalau dia ingat mati, dia akan ingat bahwa ada pertanggungjawaban. Ada Tuhan yang akan memberi balasan dan ganjaran. Manusia itu ingin hidup terus. Khairin Anwar berkata, Pak, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Al-Quran berkata menyangkut orang-orang Yahudi yang durhaka, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Kata ulama, kalau bisa ada kata yang mereka ungkapkan lebih dari 1000, mereka akan ungkapkan. Tetapi apa sesudah itu? Orang takut mati itu karena dia anggap berakhir hidupnya. Padahal sebenarnya tidak berakhir hidup setelah kematian. Seandainya berakhir hidup dan tidak ada tanggung jawab, bagus. Orang kafir pun berkata, ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya jadi tanah saja. Tapi tidak. Agama berkata ada pembalasan. Maka dari sini kita disuruh mengingat mati. Aksiru min zikri hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat mati supaya Anda berusaha mempersiapkan bekal untuk dibawa ke sana. Menitipkan bekal Anda kepada orang lain untuk dia bawakan. Apa itu? Yang paling jelas itu adalah sedekah. Betul. Karena itu, orang yang menyadari ini, itu sudah cukup baginya untuk menjadikan dia ingat Allah dan ingat untuk melakukan persiapan menyangkut hari kemudian. Nah, kafa bil mauti wa'izan. Tidak perlu kita banyak bicara lagi soal perlu ini. Ingat aja, kamu bakal mati. Dan bisa sebentar lagi.
Begitu kita ingat mati, begitu kita ingat bahwa ajal itu tidak bisa ditunda lagi, maka kita juga jadinya selalu teringat akan pesan-pesan Allah dan tidak lengah ya Bi, sebagaimana yang digambarkan oleh ayat-ayat ini. Satu pertanyaan lagi teman-teman, silahkan. Nama saya Zaidun dari Lombok Timur, NTB. Dan saya mohon izin untuk bertanya kepada Abi Quraish Shihab, yaitu tentang mati suri. Apakah memang ada dalam Islam penjelasan tentang mati suri? Kalau memang ada, apakah itu termasuk Allah memberikan dia kesempatan untuk hidup yang kedua kalinya? Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zaidun dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ini fenomena yang seringkali kita temui, mati suri. Apa ini Bih kaitannya dengan apakah berarti ajalnya ditunda? Apakah konsep itu sebetulnya ada atau pernah ada kisahnya? Mungkin banyak juga yang penasaran. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesudah jeda berikut ini. Jangan segan berdoa. Dan doa yang paling ampuh itu adalah doa orang tua. Dan doa orang tua yang paling ampuh itu adalah doa ibu. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih selalu mengikuti proses belajar kita bersama di Tafsir Al-Misbah. Ada pertanyaan yang menarik tadi. Ella juga nggak tahu Bih jawabannya ini apa. Soal fenomena mati suri dari Bang Zaidun di Lombok. Nah, apakah ini pernah dijelaskan Bih di Al-Quran? Apakah ada contoh kisah-kisah di masa Nabi ataupun sesudahnya yang kemudian bisa membantu kita memahami fenomena ini, terutama dalam kaitan dengan ajal yang sudah ditetapkan Allah, apakah ini kesempatan kedua, dan seterusnya. Silakan Abi. Iya, ilmuwan banyak menemukan kenyataan-kenyataan yang diceritakan oleh sekian banyak orang, yang ceritanya itu, uraiannya itu, intinya sama, bahwa dia seakan-akan telah meninggalkan dunia ini, berangkat menuju suatu tempat gelap, sampai di tempat itu dia melihat banyak hal, kemudian dia disuruh kembali. Itu semua berbicara, lebih kurang seperti itu. Ada juga kenyataan yang umum yang terjadi dari mereka, bahwa mereka semua berubah sikap hidupnya menjadi lebih baik. Ini yang kemudian dinamai mati suri. Apakah ini berarti dia sudah mati dan ajalnya dan dihidupkan lagi? Kita bisa berkata bahwa ajal hanya satu. Setelah mati tidak akan kembali lagi. Memang ada orang yang boleh berkata bahwa Nabi Isa menghidupkan yang mati. Nabi Musa memerintahkan menyembelih sapi, memukulkannya kepada yang mati lalu hidup lagi. Tetapi pemahaman makna-makna ini diperselisihkan oleh ulama, dan kalaupun itu kenyataannya hidup kembali, kita tidak dapat menolak penjelasan Al-Quran bahwa iza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan. Jadi berarti apa yang mereka alami dalam mati suri itu masih bukan mati yang sebenarnya. Belum ajalnya gitu ya. Itu karena apa? Cuma sekali. Kita bisa tambahkan lagi, mati itu dipersamakan Allah dengan tidur. Betul. Ya. Fayamsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah mewafatkan kamu waktu kamu mati dan waktu kamu tidur.
dilepas jiwanya. Kemudian bagi yang masih berlanjut dikembalikan jiwanya, dan bagi yang sudah mati ditahan jiwanya. Jadi tidur itu adalah saudaranya mati. Nah, mati suri itu bisa jadi diartikan sama dengan tidur yang berkepanjangan yang keadaannya serupa dengan mimpi, tetapi mimpi yang benar. Oke. Itu kira-kira yang saya pahami. Terima kasih Abi jawabannya. Mudah-mudahan membantu meningkatkan pemahaman kita. Mari kita ambil kesimpulan-kesimpulan, Bi. Poin-poin utama dari Quran Surah Al-Munafikun, ayat 9-11, ataupun mungkin ayat-ayat sebelumnya. Karena kita sudah sampai di penghujung Quran Surah ini, Abi. Iya. Kita tadi berbicara tentang bagaimana doa. Mohonlah doa. Jangan segan berdoa, dan doa yang paling ampuh itu adalah doa orang tua, dan doa orang tua yang paling ampuh itu adalah doa ibu. Jangan sampai tidak memohon doanya. Itu satu. Yang kedua, ayat ini menggambarkan sikap orang-orang munafik yang menilai bahwa kemuliaan itu adalah harta dan kedudukan. Ayat ini mengingatkan bahwa kalau menghendaki kemuliaan, jangan mengandalkannya pada siapa yang kemuliaannya tidak langgeng. Kemuliaan yang sebenarnya adalah milik Allah. Dialah yang menganugerahi kemuliaan itu kepada siapa yang patuh dan taat kepadanya. Di sisi lain, kemuliaan itu ditandai oleh kemampuan yang menjadikan orang mengandalkan Anda, kemampuan yang menjadikan Anda unik, tidak banyak samanya dalam kebaikan. Itu kemuliaan. Yang ketiga, dalam hidup ini ada kalimat-kalimat yang harus difahami apa makna yang terdapat di balik kalimat itu. Itulah yang dinamai fikhi dalam bahasa. Memahami ucapan orang, memahami firman-firman Allah, apa latar belakangnya, apa maksud dari kalimat-kalimat itu. Itulah arti yafqahun. Dan ada juga sikap-sikap yang memang boleh jadi tidak harus difahami secara mendetail karena dia sudah demikian jelas, dan itu juga kita harus fahami sebaik-baiknya untuk kita amalkan sesuai dengan tuntunan-tuntunannya. Amin. Yang Amin. terakhir barangkali ayat kita ini mewanti-wanti jangan sampai dilengahkan oleh harta dan anak-anak, dan mewanti-wanti agar menafkahkan apa yang dimiliki, sebagian yang dimiliki, dan juga mewanti-wanti bahwa di hari kemudian setelah kematian ada orang-orang yang memohon untuk dikembalikan walau sejenak ke dunia ini dengan tujuan agar dapat bersedekah, agar dapat berderma, agar dapat memberikan bantuan kepada siapapun yang bisa dibantunya. Barangkali itu kesimpulan.